Sebagai guru, ibu bapak mungkin pernah menemui rendahnya minat dan semangat belajar murid di dalam kelas. Murid tidak antusias dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Bisa jadi itu karena guru cenderung menyamaratakan teknik belajar murid dalam satu perspektif. Padahal tipe dan teknik belajar itu berbeda-beda loh. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada yang harus melakukan praktek secara langsung, ada yang lebih nyaman membaca dalam keheningan, dan ada juga yang belajar dengan menggunakan teknik peta konsep. Dalam video ini, saya memperkenalkan praktek baik pembelajaran padi hibrid, pembelajaran berdiferensiasi, holistik, integratif, belajar.id. Pembelajaran yang mengakomodir beragam tipe belajar murid secara holistik yang terintegrasi dengan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, bagaimana implementasinya? Simak dengan sesama video ini sampai tuntas. Halo Ibu Bapak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fahrudin Sujarwo, guru SMA Negeri 1 Sambung-Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Saya guru yang mengajarkan ilmu sosiologi dengan cita rasa TIK. Secara kodrat, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Dengan keunikan tersebut, proses mendapatkan ilmu pengetahuan menjadi berbeda. Cara belajar murid pun berbeda-beda. Untuk itu, guru perlu memahami strategi menghadirkan pembelajaran dengan teknik-teknik yang variatif. Nah, perbedaan-perbedaan dalam pembelajaran inilah yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, dalam sistem Among, guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Berdasarkan hal tersebut, saya mengembangkan model pembelajaran padi hibrid, pembelajaran berdiferensiasi, holistik, integratif, belajar.id. Dinamakan holistik karena dalam kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai aspek belajar secara menyeluruh dan komprehensif. Adapun akun belajar.id merupakan platform Google Workspace yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran berbasis elektronik. Dengan menggunakan akun belajar.id, saya mendesain skenario pembelajaran sosiologi yang memanfaatkan fitur-fitur Google Workspace for Education. Praktik baik padi hibrid ini menjadi penting karena pembelajaran dalam kurikulum merdeka menekankan agar guru dapat memfasilitasi beragam kebutuhan belajar murid. Pembelajaran yang berfokus pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tantangan terbesar dalam implementasi padi hibrid ini adalah kemampuan adaptasi teknologi. Murid dituntut cakap menggunakan teknologi secara masif dalam menyelesaikan proyek yang ditargetkan. Padi hibrid merupakan kegiatan yang dilakukan tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga dilakukan dalam lingkungan sekolah. Diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif warga sekolah. Langkah pertama adalah melakukan asesmen diagnostik, memetakan murid ke dalam 4 jenis tipe belajar, yaitu visual, auditory, read or write, dan kinesthetic. Tipe belajar ini merupakan pengembangan dari model belajar yang dirumuskan oleh Walter Brueggemann. Murid mengisi form kuesioner yang sudah guru persiapkan. Hasil analisis tipe belajar akan dikirimkan melalui email ke setiap murid. Selanjutnya murid dikelompokkan sesuai dengan tipe belajarnya. Kelompok tipe belajar visual, auditory, read or write, dan kinesthetic. Kemudian guru menyampaikan instruksi dan petunjuk teknis mengenai proyek yang harus diselesaikan. Tipe belajar visual bertugas mencari data jumlah murid yang melanggar peraturan sekolah. Data bisa didapatkan dari informasi guru BK atau Satpam. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Google Sheet. Selanjutnya dikonversi menjadi grafis chart. Tipe belajar auditory bertugas menginterview murid yang melakukan pelanggaran, mencari tahu faktor penyebab atau alasan mereka melakukan pelanggaran.
Aktivitas interview direkam menjadi video, kemudian diunggah ke channel YouTube. Adapun tipe belajar read or write menuju perpustakaan, mencari referensi materi belajar dari buku atau portal rumah belajar. Hasil belajar kemudian dituliskan dalam selembar kertas atau voice typing dengan menggunakan Google Dokumen. Sedangkan tipe belajar kinestetik bertugas menginterview guru, menanyakan pendapat solusi penanganan dari pelanggar aturan sekolah. Pernyataan guru kemudian divisualkan menjadi grafis quote dengan menggunakan Google Snapseed atau Canva. Langkah kedua, mengelompokkan murid ke dalam 4 kelompok umum. Jadi, dalam setiap kelompok umum terdiri dari beragam murid yang memiliki tipe belajar yang berbeda. Kelompok umum ini menyelesaikan form aktivitas proyek yang telah ditentukan. Murid menyebar ke berbagai tujuan yang ditentukan dalam lingkungan sekolah. Setiap murid dalam kelompok memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Langkah ketiga, presentasi hasil eksplorasi belajar. Setiap murid dalam kelompok menyampaikan produk hasil eksplorasi belajarnya. Jadi, setiap murid memperoleh inspirasi dan pengalaman belajar dari murid lainnya dengan beragam tipe belajar yang berbeda. Presentasi ini merupakan wujud tanggung jawab dari setiap murid dalam menyelesaikan proyek yang telah ditentukan. Selain itu, juga melatih kecakapan berkomunikasi dan sikap baik berkolaborasi. Praktik baik pembelajaran padi hibrid ini mengakomodir diferensiasi kebutuhan murid dalam proses belajar, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Murid diberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi pengetahuan berdasarkan analisis tipe belajarnya. Dampaknya tentu saja untuk meningkatkan hasil belajar, membangun budaya positif, dan pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran ini relatif efektif jika diterapkan untuk jenjang pendidikan kelas atas, karena pembelajaran model padi hibrid ini memerlukan kemampuan adaptasi teknologi yang cukup baik. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar, tentunya perlu penyesuaian secara mendalam. Lalu, bagaimana sih respon dari murid terhadap praktik baik model pembelajaran ini? Yuk, simak testimoni berikut. Menurut saya, pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan juga seru karena pembelajaran dilakukan di luar kelas dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran serta menggunakan metode yang saya senangi. Untuk pembelajaran kali cukup beda karena menggunakan teknologi dan gaya belajarnya juga berbeda karena disesuaikan dengan kemampuan siswa. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini ditentukan oleh 3 aspek. Yang pertama, sumber daya murid. Yang kedua, ketersediaan perangkat. Dan yang ketiga, dukungan perangkat lunak. Well, demikian praktik baik pembelajaran padi hibrid, pembelajaran berdiferensiasi, holistik, integratif dengan memanfaatkan akun belajar.id. Yang saya lakukan ini merupakan ikhtiar untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Pembelajaran yang mengakomodir berbagai karakteristik tipe belajar. Pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jika video ini dinilai bermanfaat, mohon berkenan untuk membagikan ke kanal media sosial. Jika ada saran atau masukan konstruktif, silakan sampaikan pada kolom komentar umpan balik di bawah. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.